Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perkembangan channel ini. Terima kasih. Malam Jumat itu datang dengan keheningan yang menusuk, membuat suasana di rumah besar terasa semakin lengang. Rati duduk di teras, ditemani secangkir teh yang sudah mulai mendingin, matanya menerawang keluar, menatap hujan gerimis yang jatuh perlahan. Sejak kepergian suaminya bertahun-tahun lalu, malam-malamnya sering dihabiskan dalam kesunyian yang menggigit. Anak semata wayangnya, Reno, sibuk dengan pekerjaannya di luar kota, membuat Rati hanya memiliki Arman, sang menantu, sebagai teman bicara di rumah. Meski begitu, Rati tak pernah ingin membebani Arman dengan keluh kesahnya, ia lebih memilih menyimpan perasaannya sendiri. Namun, di malam Jumat yang dingin ini, rasa sepi itu semakin menyusup ke dalam hatinya, meninggalkan kekosongan yang tak bisa ia abaikan. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, tapi perasaan hampa itu tetap bertahan. Angin malam yang membawa aroma tanah basah berhembus lembut, membuat tubuh Rati sedikit menggigil di balik selimut tipisnya. Ia menyandarkan kepala ke sandaran kursi, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalu, ke saat di mana ia masih memiliki seseorang yang selalu menemaninya. Dulu, suaminya selalu berada di sisinya di malam-malam seperti ini, berbagi cerita dan tawa sebelum akhirnya terlelap bersama. Namun kini, semua itu hanya tinggal kenangan yang sesekali datang menghantuinya di saat ia paling rentan. Rati selalu mencoba menyibukkan diri di siang hari, mengurus rumah, memasak, atau sekadar membaca buku, tapi saat malam tiba, tak ada yang bisa mengusir sepi itu. Suara detik jam dinding terdengar semakin jelas, seolah mengingatkannya bahwa waktu terus berjalan, namun kesepiannya tetap tinggal. Ia menghela napas pelan, matanya mulai terasa berat, tapi hatinya tetap gelisah. Tiba-tiba, suara mobil terdengar di depan rumah, membuyarkan lamunan Rati yang hampir tenggelam dalam kesendiriannya. Ia menoleh ke arah pintu pagar, dan tak lama kemudian, sosok Arman muncul dari balik pintu, mengenakan kemeja yang sedikit basah oleh gerimis. Lelaki itu melangkah masuk dengan sikap tenang, wajahnya menunjukkan kelelahan setelah seharian bekerja, tapi sorot matanya tetap tajam dan penuh wibawa. Rati tersenyum tipis, merasa sedikit lega karena akhirnya ada seseorang yang menemani di rumah ini. Arman memang bukan suaminya, bukan juga anaknya, tapi keberadaannya membawa kehangatan yang sulit dijelaskan. "Ibu belum tidur?" tanyanya, sambil melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja teras. Rati menggeleng pelan, lalu menyesap teh yang sudah dingin, mencoba menyembunyikan kegelisahan dalam hatinya. "Hujan seperti ini membuatku sulit tidur," jawabnya lirih, meskipun sebenarnya bukan hujan yang membuatnya terjaga. Arman mengangguk pelan, lalu menarik kursi di dekatnya dan duduk dengan santai, mengusap rambutnya yang sedikit basah. Ia adalah pria yang bertanggung jawab dan penuh perhatian, sifat yang membuat Rati diam-diam mengaguminya. Sejak Reno sibuk dengan pekerjaannya, Arman sering menjadi orang yang membantunya dalam berbagai hal di rumah. Meski hanya seorang menantu, ia selalu memperlakukan Rati dengan hormat dan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia dapatkan dari orang lain. "Kalau begitu, kita bisa mengobrol sebentar. Mungkin bisa mengusir rasa sepi," kata Arman sambil tersenyum tipis, matanya menatap Rati dengan kelembutan yang sulit diabaikan. Rati merasakan sesuatu yang hangat menjalar di dadanya, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan sejak kepergian suaminya. Kehadiran Arman memberinya ketenangan yang aneh, seolah ia bukan hanya seorang menantu, tapi juga seseorang yang bisa mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia menatap lelaki itu lebih lama dari yang seharusnya, menyadari betapa gagah dan dewasa menantunya itu. Tubuh atletisnya yang terbentuk dari rutinitas olahraga semakin menegaskan kesan pria sejati dalam dirinya. Rati menelan ludah, menyadari bahwa pikirannya mulai melangkah terlalu jauh, sesuatu yang seharusnya tidak ia pikirkan. Ia buru-buru mengalihkan pandangan, menyesap kembali tehnya, berharap panasnya bisa mengusir kegelisahan dalam hatinya. Tapi, ada sesuatu dalam diri Arman yang membuatnya sulit berpaling, sesuatu yang menariknya semakin dalam tanpa ia sadari. Mereka duduk dalam keheningan untuk beberapa saat, hanya ditemani suara hujan yang menari di atas genting. Arman terlihat nyaman di kursinya, matanya sesekali melirik ke arah Rati dengan pandangan yang sulit diartikan. Rati mencoba mengabaikan debaran halus dalam dadanya, meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah momen biasa antara seorang ibu mertua dan menantunya.
Namun, semakin lama ia menatap Arman, semakin sulit baginya untuk menepis perasaan aneh yang muncul di hatinya. Ia merasa seperti seorang wanita lagi, bukan hanya seorang ibu atau janda yang sudah kehilangan masa mudanya. Dan di tengah suasana malam yang semakin sunyi, Rati menyadari sesuatu, bahwa mungkin, malam ini akan menjadi malam yang berbeda dari biasanya. Angin kembali berhembus, membawa serta rasa dingin yang merayapi kulit Rati, namun ada sesuatu yang lain yang justru membuat tubuhnya terasa lebih hangat. Ia mengeratkan genggamannya pada cangkir teh yang mulai kosong, mencoba menenangkan diri dari gejolak yang tak seharusnya ada. Arman, yang duduk di dekatnya, tak mengatakan apa-apa, hanya menatap ke depan dengan ekspresi yang sulit ditebak. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang membuat Rati semakin gelisah, sesuatu yang terasa lebih dari sekadar perhatian seorang menantu pada ibu mertuanya. Hujan semakin deras, menyelimuti rumah besar itu dalam irama yang menenangkan, namun hati Rati justru semakin bergejolak. Dan di dalam keheningan malam itu, sebuah batas yang tak kasat mata perlahan mulai memudar, menciptakan ketegangan yang menggantung di antara mereka. Arman duduk di kursi dengan santai, menggulung lengan kemejanya hingga ke siku, memperlihatkan lengannya yang kekar. Udara malam yang dingin seolah tak berpengaruh padanya, sementara Rati justru semakin menggigil di balik selimut tipisnya. Tatapan mata pria itu tajam namun teduh, menatap Rati dengan penuh perhatian, seolah memahami sesuatu yang tak terucapkan. Rati berusaha mengalihkan pandangannya, tapi sulit untuk tidak memperhatikan sosok menantunya yang begitu maskulin. Kemeja putihnya yang sedikit basah menempel di tubuhnya, memperlihatkan lekuk otot dadanya yang bidang. Ada kehangatan yang aneh di dalam hatinya, sesuatu yang membuatnya ingin berbicara lebih lama dengan Arman. Tapi ia sadar, ada batas yang harus dijaga, meskipun di malam sepi seperti ini, batas itu terasa semakin tipis. Arman mengambil cangkir teh Rati yang sudah kosong dan berdiri, membawanya ke dalam untuk mengisi ulang. Rati mengikutinya dengan tatapan tanpa sadar, memperhatikan bagaimana tubuh tegap itu bergerak dengan percaya diri. Pria itu tidak hanya tampan, tapi juga penuh perhatian, sesuatu yang membuatnya berbeda dari banyak pria lain yang pernah Rati kenal. Tidak butuh waktu lama, Arman kembali dengan secangkir teh hangat, meletakkannya di meja dengan senyuman kecil. Ibu harus tetap hangat, katanya, suaranya rendah dan dalam, seolah membawa ketenangan yang sulit dijelaskan. Rati tersenyum tipis, berusaha mengendalikan diri agar tidak terlalu larut dalam perasaan aneh yang menyelimutinya. "Terima kasih, Arman. Kamu selalu perhatian," jawabnya dengan suara yang nyaris bergetar. Hujan semakin deras, menimbulkan suara ritmis di atas genting yang menenangkan tapi juga menambah kesan intim di antara mereka. Arman menyandarkan punggungnya ke kursi, matanya menatap lurus ke depan, seolah sedang berpikir tentang sesuatu. Rati memperhatikan rahang kuat pria itu, cara matanya menyipit sedikit saat berpikir, dan bibirnya yang sedikit terbuka seakan menyiratkan kelelahan. "Hari ini melelahkan?" tanya Rati akhirnya, mencoba mencairkan suasana yang entah mengapa terasa semakin tegang. Arman menoleh, lalu mengangguk pelan sebelum menghela napas. "Ya, cukup melelahkan, tapi berada di rumah dan berbicara dengan ibu seperti ini rasanya menyenangkan," jawabnya dengan senyum hangat. Rati merasakan jantungnya berdetak sedikit lebih cepat, perasaan nyaman itu semakin menjalar dalam dirinya. Mereka terus mengobrol, membahas banyak hal, mulai dari pekerjaan Arman hingga kenangan masa lalu Rati saat masih muda. Setiap kata yang keluar dari bibir pria itu terdengar begitu dalam, penuh perhatian, seakan tidak ada hal lain yang lebih penting selain percakapan mereka saat ini. Rati merasa dihargai, didengarkan, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan sejak kepergian suaminya. Arman tidak hanya sekadar mendengar, tapi juga memberikan pendapat yang matang, membuat Rati semakin tenggelam dalam kehangatan obrolan mereka. Suasana terasa semakin dekat, seakan tidak ada sekat antara mereka berdua, hanya ada dua manusia yang saling berbagi kisah di malam yang sepi. Tatapan mereka sesekali bertemu, dan setiap kali itu terjadi, ada sesuatu yang bergetar di dalam diri Rati. Sesuatu yang tidak seharusnya ia rasakan, tapi sulit untuk diabaikan. Arman menyandarkan lengannya ke meja, mempersempit jarak di antara mereka, membuat Rati bisa merasakan kehadirannya dengan lebih nyata. "Ibu kelihatannya lelah," kata Arman dengan nada lembut, matanya menelusuri wajah Rati dengan ekspresi yang sulit ditebak. Rati menggeleng pelan, meskipun sebenarnya ada kelelahan dalam dirinya,
bukan karena fisik, tapi karena emosi yang berkecamuk. Aku hanya terlalu banyak berpikir, katanya jujur, tanpa bermaksud membuka perasaannya terlalu dalam. Arman mengangguk, seolah memahami apa yang tidak diucapkan oleh Ratih. Kadang, berbicara dengan seseorang bisa membuat hati lebih ringan, katanya lagi, suaranya begitu dekat, membuat Ratih nyaris lupa bahwa pria ini adalah menantunya. Ratih menarik napas dalam, menyadari bahwa obrolan mereka semakin dalam dan semakin sulit untuk dihentikan. Malam semakin larut, dan meskipun udara semakin dingin, Ratih merasakan kehangatan yang aneh di dalam dirinya. Tatapan Arman tak pernah benar-benar berpaling darinya, seakan menelusuri sesuatu yang lebih dalam dari sekadar wajah dan kata-kata. Ratih menyadari bahwa pria ini bukan hanya sekadar menantu, tapi juga seseorang yang memiliki daya tarik yang sulit diabaikan. Bukan hanya karena ketampanannya, tapi juga karena cara ia berbicara, mendengarkan, dan memperlakukannya. Dalam keheningan, Arman tersenyum kecil sebelum akhirnya berkata, "Saya senang bisa menemani ibu di malam seperti ini." Ratih hanya bisa menatapnya, tanpa tahu harus berkata apa. Karena di dalam hatinya, ia tahu, sesuatu telah berubah di antara mereka malam ini. Malam terus berlanjut, dengan hujan yang semakin deras mengguyur atap rumah, menciptakan irama yang menenangkan. Ratih dan Arman masih duduk di teras, berbagi kehangatan di tengah dinginnya udara malam. Percakapan mereka mulai melambat, bukan karena kehilangan topik, tetapi karena ada sesuatu yang menggantung di udara, sesuatu yang tak terucapkan. Ratih merapatkan selimutnya, tapi tetap saja rasa dingin menyusup ke kulitnya, membuatnya sedikit menggigil. Arman yang memperhatikan hal itu langsung berdiri, lalu tanpa berkata-kata, berjalan masuk ke dalam rumah. Tak lama, ia kembali dengan sebuah selimut tebal, yang kemudian ia letakkan di bahu Ratih dengan gerakan lembut. "Ibu harus menjaga kesehatan," katanya pelan, suara bassnya terdengar hangat di telinga. Ratih menoleh dan menatap Arman yang kini berdiri sangat dekat, begitu dekat hingga ia bisa merasakan kehangatan tubuh pria itu. Ada sesuatu dalam tatapan Arman yang membuatnya terdiam, bukan sekadar perhatian biasa, tetapi juga ketulusan yang jarang ia temui dalam hidupnya. Pria itu memang memiliki aura yang berbeda, bukan hanya tampan dan gagah, tapi juga punya sikap yang selalu bisa membuat orang di sekitarnya merasa dihargai. Ratih merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya, sesuatu yang seharusnya tidak ia rasakan. Ia menelan ludah, mencoba mengabaikan debaran halus yang mulai terasa di jantungnya. "Terima kasih, Arman," ucapnya akhirnya, suaranya hampir berbisik. Arman hanya tersenyum kecil, lalu duduk kembali di kursinya, tapi kini lebih dekat dari sebelumnya. Tiba-tiba, kilat menyambar di langit, disusul suara gemuruh yang menggetarkan jendela rumah. Refleks, Ratih tersentak dan tanpa sadar meraih tangan Arman yang ada di sampingnya. Arman sedikit terkejut, tapi tidak menarik tangannya, justru ia membiarkan jemari Ratih tetap menggenggamnya. Tangan pria itu terasa hangat dan kokoh, berbeda dengan tangan Ratih yang mulai mendingin karena udara malam. Ratih menyadari perbuatannya, lalu buru-buru menarik kembali tangannya dengan wajah yang sedikit memerah. "Maaf, aku terkejut," katanya sambil tersenyum canggung, mencoba menutupi rasa malunya. Arman mengangguk, tidak menunjukkan ekspresi aneh, seolah mengerti bahwa itu hanya reaksi spontan. "Tidak apa-apa, Ibu," balasnya tenang, tapi di matanya ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Suasana menjadi lebih hening setelah itu, hanya suara hujan dan gemuruh yang menjadi latar belakang mereka. Ratih menyandarkan tubuhnya ke kursi, mencoba menenangkan dirinya sendiri dari perasaan aneh yang mulai muncul di hatinya. Ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa kehadiran Arman malam ini membuatnya merasa berbeda, lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih diinginkan. Bukan berarti ia menginginkan sesuatu yang salah, tapi ada bagian dari dirinya yang menikmati perhatian Arman. Ia tahu pria itu hanya bersikap baik, tanpa maksud lain, tapi hatinya yang sudah lama kesepian menafsirkan kehangatan itu dengan cara yang berbeda. Ia menutup matanya sebentar, mencoba mengendalikan pikirannya agar tidak melangkah terlalu jauh. Tapi semakin ia mencoba mengabaikan, semakin jelas perasaan itu terasa di hatinya. Arman sendiri tampaknya tidak menyadari apa yang sedang berkecamuk dalam benak Ratih, atau mungkin ia sengaja berpura-pura tidak tahu. Ia hanya duduk dengan sikap santai, sesekali menyesap teh hangatnya sambil menatap hujan di luar. "Ibu tidak keberatan jika saya sering menemani seperti ini, kan?"
Tanyanya tiba-tiba, suaranya terdengar tulus. Rati menoleh, sedikit terkejut dengan pertanyaan itu, tapi ia tersenyum dan mengangguk. Tentu saja tidak, aku justru senang ada yang menemani di rumah sebesar ini, jawabnya jujur. Arman tersenyum tipis, lalu kembali menatap ke depan, seolah sedang berpikir tentang sesuatu. Bagus kalau begitu, katanya singkat, tapi ada makna tersembunyi dalam kata-kata itu yang Rati tidak bisa pahami sepenuhnya. Di luar sana, hujan masih turun tanpa tanda-tanda akan reda, seolah ingin menemani mereka lebih lama. Rati menatap ke depan, menikmati suasana malam yang terasa lebih hangat dibanding biasanya. Ia sadar, malam ini berbeda, ada sesuatu yang berubah dalam hubungan mereka. Hubungan yang seharusnya hanya sebatas ibu mertua dan menantu, tapi kini terasa lebih dalam, lebih personal. Mungkin hanya perasaannya saja, mungkin ini hanya efek dari kesepian yang selama ini ia pendam. Tapi di sudut hatinya yang paling dalam, Rati tahu bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Dan ia tidak yakin apakah ia siap menghadapi perubahan yang akan terjadi setelah malam ini. Malam semakin larut, namun baik Rati maupun Arman tidak beranjak dari teras, seolah ingin menikmati keheningan yang menyelimuti mereka. Hujan mulai mereda, menyisakan titik-titik air yang jatuh perlahan dari daun-daun di taman. Rati menggenggam selimut tebal yang diberikan Arman, merasakan kehangatan yang perlahan meresap ke tubuhnya. Ada ketenangan di antara mereka, tetapi juga sesuatu yang sulit dijelaskan, sebuah getaran halus yang terasa di udara. Arman duduk dengan sikap santai, jemarinya mengetuk perlahan permukaan meja kayu di hadapannya. Matanya sesekali melirik ke arah Rati, seakan ingin mengatakan sesuatu, tapi selalu diurungkan. Rati menyadari tatapan itu, dan meskipun ia berusaha tetap tenang, dadanya berdebar dengan cara yang tak biasa. Angin malam yang berembus perlahan membawa aroma tanah basah dan wangi teh melati yang masih mengepul di meja. Rati menyesap minumannya, mencoba mengalihkan perhatian dari perasaan yang mulai tumbuh di hatinya. Sejak suaminya pergi, sudah lama ia tidak merasa diperhatikan dengan cara seperti ini, dan itu membuatnya bingung sekaligus hidup. Arman memang selalu menunjukkan sikap hormat dan perhatian, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam caranya menatapnya malam ini. Tatapan yang tidak hanya sekadar perhatian seorang menantu kepada ibu mertuanya, tetapi lebih dari itu, sesuatu yang lebih hangat, lebih dalam. Rati menegakkan bahunya, mencoba menjaga jarak emosional di antara mereka. Namun, ketika Arman tersenyum kecil dan berkata, "Ibu terlihat lebih tenang malam ini," ia merasa jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. Rati membalas dengan senyum lembut, menyembunyikan kegelisahan yang perlahan merayapi hatinya. "Mungkin karena ada yang menemani," jawabnya dengan nada ringan, meskipun dalam dirinya, ia menyadari makna yang lebih dalam dari kata-katanya sendiri. Arman mengangguk, lalu menatap ke arah langit yang mulai cerah setelah hujan. "Kadang, kesepian bisa terasa lebih berat di malam seperti ini," katanya pelan, suaranya dalam dan penuh pengertian. Rati menarik napas dalam, merasa Arman bisa membaca apa yang tersembunyi di balik senyumnya selama ini. Ia tidak ingin terlihat lemah, tetapi kehadiran Arman membuatnya merasa nyaman untuk sedikit membuka diri. "Ya, tapi aku sudah terbiasa," katanya, meskipun dalam hatinya, ia bertanya-tanya apakah benar ia sudah terbiasa dengan kesepian ini. Arman mengubah posisi duduknya, sedikit lebih dekat, meskipun masih dalam batas yang wajar. "Tapi tidak ada salahnya jika sesekali berbagi cerita dengan seseorang," katanya, nadanya lembut, seolah ingin meyakinkan bahwa ia ada di sana bukan hanya sebagai menantu, tetapi juga sebagai teman. Rati menatap pria di hadapannya, menyadari betapa Arman adalah sosok yang matang dan penuh perhatian. Usianya mungkin lebih muda, tetapi ada kedewasaan dalam dirinya yang sulit diabaikan. Malam ini, Rati merasa seperti seorang wanita lagi, bukan hanya ibu, bukan hanya janda yang harus kuat di hadapan dunia. Dan itu, entah bagaimana, membuatnya merasa dihargai, diakui, dan diinginkan. Ia menggigit bibirnya pelan, berusaha menenangkan debaran dalam hatinya. Suasana semakin sunyi, hanya suara gesekan ranting dan tetesan air yang masih jatuh dari atap. Rati menyadari betapa dekatnya mereka sekarang, bagaimana tatapan Arman menelusuri wajahnya dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tahu bahwa ini seharusnya hanya perbincangan biasa, tetapi ada sesuatu yang mengikat mereka dalam ketegangan yang lembut. Sebuah perasaan yang mungkin terlarang, tetapi juga manusiawi,
kerinduan akan kehangatan, akan kebersamaan, akan seseorang yang memahami. Arman menoleh padanya, matanya yang tajam namun hangat seperti ingin mengatakan sesuatu yang tak terucapkan. Rati menelan ludah, menyadari bahwa ia berada di persimpangan, di antara batas antara yang boleh dan yang tidak. Dan di dalam hati kecilnya, ia bertanya-tanya, jika ini hanya sekadar momen, haruskah ia menikmatinya? Rati menghela napas, lalu akhirnya tersenyum, memilih untuk tetap berada dalam batas yang seharusnya. Ia tahu bahwa malam ini akan berlalu, tetapi perasaan yang muncul di dalamnya mungkin tidak akan mudah hilang. Sudah larut, Arman. Mungkin kita harus masuk sebelum udara semakin dingin, katanya dengan lembut, mencoba mengembalikan keseimbangan di antara mereka. Arman menatapnya sejenak, sebelum akhirnya mengangguk pelan. Baik, Ibu, saya akan memastikan semua lampu sudah dimatikan sebelum tidur, katanya, suaranya masih mengandung kehangatan yang sama. Rati bangkit, merapatkan selimut di bahunya, dan melangkah masuk ke dalam rumah, dengan Arman berjalan beberapa langkah di belakangnya. Dan di malam yang masih menyisakan hawa gerimis itu, Rati tahu bahwa sesuatu telah berubah, bukan hanya di antara mereka, tetapi juga di dalam hatinya sendiri. Malam itu, Rati berbaring di tempat tidurnya, tapi pikirannya masih melayang pada percakapan panjangnya dengan Arman. Udara malam yang dingin seolah kontras dengan kehangatan yang masih terasa di hatinya, bekas dari perhatian pria itu. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi bayangan Arman terus muncul, membuat dadanya berdebar dengan cara yang sulit dijelaskan. Mungkin ini hanya perasaan sesaat, hanya efek dari kesepian yang terlalu lama ia pendam. Namun, semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berbeda malam ini. Bukan sekadar percakapan biasa antara menantu dan ibu mertua, tetapi ada keintiman emosional yang tak terelakkan. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan pikirannya yang mulai bergejolak. Di ruangan lain, Arman pun mengalami hal yang sama, pikirannya terus kembali pada Rati, pada sorot matanya yang penuh arti. Ada sesuatu dalam diri wanita itu yang begitu menenangkan, namun sekaligus membangkitkan sisi terdalam dalam dirinya. Ia tidak bisa menyangkal bahwa Rati adalah wanita yang anggun, dengan pesona yang berbeda dari wanita lain yang pernah ia kenal. Bukan hanya kecantikannya, tetapi juga kelembutan, kedewasaan, dan caranya membawa diri. Arman merasa ada daya tarik yang sulit dijelaskan, seolah hatinya mulai terikat pada sesuatu yang tak seharusnya. Ia menggeleng pelan, mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi getaran di dadanya berkata lain. Dalam keheningan malam, ia bertanya-tanya, apakah Rati merasakan hal yang sama? Di luar, hujan telah berhenti, meninggalkan udara yang segar dan aroma tanah basah yang memenuhi rumah. Rati bangkit dari tempat tidurnya, berjalan menuju jendela dan menatap keluar dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya malam ini, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Bukan sekadar perhatian dari seorang pria, tetapi kehangatan yang menyentuh hatinya, membuatnya merasa diinginkan. Ia tersenyum tipis, menyadari betapa dirinya telah lama merindukan perasaan ini. Mungkin bukan tentang siapa orangnya, tetapi tentang bagaimana seseorang bisa membuatnya merasa dihargai dan tidak sendiri. Dan malam ini, Arman telah memberikan sesuatu yang tak ia sangka, sebuah kenyamanan yang tulus. Sementara itu, Arman yang masih terjaga akhirnya memutuskan untuk keluar ke taman, mencari udara segar untuk menenangkan pikirannya. Langkahnya pelan, menikmati kesunyian yang hanya ditemani suara jangkrik dan sisa tetesan air dari dedaunan. Ia berdiri di bawah langit malam yang mulai cerah, menatap bulan yang menggantung dengan cahaya redupnya. Entah mengapa, pikirannya masih tertuju pada Rati, pada percakapan mereka, pada caranya tersenyum dan menatapnya malam ini. Ia tidak bisa membohongi dirinya sendiri, ada sesuatu yang tumbuh di dalam hatinya. Sesuatu yang tak pernah ia duga. Ia tahu batasnya, tetapi perasaan itu sudah terlanjur ada, sulit untuk dihapus begitu saja. Dengan helaan napas panjang, ia mencoba mencari cara untuk mengendalikan apa yang mulai menguasai pikirannya. Rati, yang masih berdiri di dekat jendela, melihat sosok Arman di taman dan tanpa sadar memperhatikannya. Cahaya remang-remang membuat sosok pria itu terlihat semakin tenang, seperti sedang larut dalam pikirannya sendiri. Ada sesuatu yang menenangkan dalam caranya berdiri, dalam ekspresi wajahnya yang serius namun lembut. Rati merasakan sesuatu mengalir di dalam dirinya, bukan sekadar ketertarikan,
tetapi juga kekaguman. Arman bukan hanya pria muda yang gagah, tetapi juga seseorang yang mampu membuatnya merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Ia ingin mengabaikan perasaan itu, tetapi semakin ia mencoba, semakin sulit untuk menyangkal apa yang ada di hatinya. Malam ini, ia menyadari bahwa ada sesuatu yang telah berubah, dan ia tidak tahu apakah ia siap menghadapinya. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya Arman kembali masuk ke dalam rumah, meninggalkan Ratih yang masih termenung di dekat jendela. Hati mereka berdua sama-sama gelisah, sama-sama berusaha memahami perasaan yang perlahan tumbuh. Ini bukan sesuatu yang mereka rencanakan, bukan sesuatu yang mereka harapkan, tetapi sudah terjadi. Ada daya tarik yang tak terhindarkan, ada kehangatan yang tak bisa diabaikan, tetapi juga ada batas yang harus mereka jaga. Ratih menarik napas panjang, lalu perlahan menutup tirai jendela, mencoba mengakhiri pikirannya untuk malam ini. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir, hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang masih tersembunyi dalam hati mereka, menunggu untuk ditemukan. Pagi datang dengan sinar matahari yang menyelinap melalui celah jendela, menyapu perlahan ruang tamu yang masih sunyi. Ratih duduk di meja makan, menyesap teh hangat sambil mencoba mengusir sisa-sisa pikirannya tentang malam tadi. Ia menyadari bahwa sesuatu telah berubah, bukan hanya dalam dirinya, tetapi juga dalam caranya melihat Arman. Sebelumnya, ia selalu menganggap pria itu sebagai menantu yang baik, penuh tanggung jawab, dan selalu menghormatinya. Namun, setelah malam yang panjang dan penuh percakapan itu, ada perasaan lain yang muncul, sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan keluarga. Ia mencoba mengabaikannya, tetapi hatinya tidak bisa berbohong tentang bagaimana ia menikmati perhatian Arman. Dan pagi ini, bahkan dalam diam, perasaan itu masih menggantung di udara. Arman muncul dari kamarnya dengan langkah santai, mengenakan kaos polos dan celana santai yang memperlihatkan tubuh tegapnya. Ratih melirik sekilas, lalu buru-buru mengalihkan pandangan, merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia memandang pria itu. "Selamat pagi, Ibu," sapa Arman dengan senyum ramah, suaranya terdengar lebih dalam di pagi yang masih tenang. Ratih membalas dengan anggukan kecil, mencoba bersikap sewajarnya meskipun ada sesuatu yang mengganjal dalam hatinya. Arman berjalan ke dapur, mengambil segelas air, lalu duduk di hadapan Ratih tanpa ragu. Ada kehangatan dalam kehadirannya yang membuat suasana pagi ini terasa lebih intim, meskipun tidak ada kata-kata yang berlebihan. "Tidur nyenyak semalam?" tanyanya, seolah ingin memastikan bahwa Ratih baik-baik saja setelah malam yang panjang. Ratih tersenyum tipis, menyesap tehnya sebelum menjawab. "Ya, cukup nyenyak," katanya singkat, meskipun kenyataannya ia tidak bisa tidur dengan tenang karena pikirannya yang terus mengembara. Arman menatapnya dengan ekspresi penuh perhatian, lalu mengangguk pelan tanpa mendesak lebih jauh. Suasana hening kembali tercipta, tetapi bukan keheningan yang canggung, justru ada ketenangan yang terasa mendalam di antara mereka. Ratih mencoba fokus pada tehnya, tetapi ia bisa merasakan tatapan Arman yang sesekali tertuju padanya. Ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang tidak bisa ia abaikan, sesuatu yang membuat hatinya kembali berdebar. Ia tahu bahwa ini seharusnya tidak terjadi, tetapi semakin ia berusaha menyangkalnya, semakin kuat perasaan itu tumbuh. Arman sendiri menyadari ada ketegangan halus di antara mereka, tetapi ia memilih untuk tidak mempermasalahkannya. Ia menikmati kebersamaan ini, bahkan dalam kesunyian, ada kenyamanan yang sulit ia jelaskan. Selama ini, ia selalu mengagumi Ratih sebagai wanita yang kuat, mandiri, dan penuh kehangatan. Namun, setelah percakapan mereka semalam, ia mulai melihatnya dalam cahaya yang berbeda, lebih lembut, lebih dekat, dan lebih menarik. Ia tahu ada batas yang harus dijaga, tetapi sulit untuk tidak merasakan ketertarikan yang perlahan muncul. "Mungkin hari ini kita bisa jalan-jalan sore, Ibu. Udara pasti lebih segar setelah hujan semalam," usulnya, mencoba mencairkan suasana. Ratih menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan, menyadari bahwa ia tidak bisa menolak kebersamaan yang semakin ia nantikan. Hari itu berlalu dengan aktivitas seperti biasa, tetapi di antara mereka, ada sesuatu yang terus tumbuh tanpa disadari. Ratih berusaha mengalihkan pikirannya dengan pekerjaan rumah, sementara Arman sesekali memperhatikan dari kejauhan. Setiap gerakan Ratih tampak begitu anggun di matanya, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia perhatikan dengan cara yang sama.
Saat sore tiba, mereka pun bersiap untuk berjalan-jalan ke taman kecil di dekat rumah, menikmati udara segar setelah hujan. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, penuh tawa ringan dan obrolan yang semakin akrab. Tidak ada kata-kata yang mengarah pada perasaan mereka, tetapi di balik setiap tatapan, ada sesuatu yang lebih dalam yang mulai mereka sadari. Sesuatu yang tidak bisa diucapkan, tetapi perlahan mulai mengubah hubungan mereka. Saat matahari mulai tenggelam, mereka berjalan pulang dengan langkah lebih lambat, seolah tidak ingin momen ini cepat berakhir. Rati merasakan ketenangan yang lama ia rindukan, sementara Arman merasa semakin nyaman berada di dekatnya. Mereka tahu bahwa kebersamaan ini bukan sesuatu yang bisa mereka abaikan begitu saja. Ada batas yang harus mereka jaga, tetapi ada juga perasaan yang tidak bisa dibohongi. Saat mereka sampai di rumah, Arman membuka pintu dan membiarkan Rati masuk lebih dulu, sebuah gestur kecil yang penuh perhatian. Rati tersenyum, lalu menatap pria itu sejenak sebelum melangkah masuk, menyadari bahwa hatinya kini sudah tidak sama seperti sebelumnya. Dan dalam diam, mereka berdua tahu bahwa ini bukan sekadar kebersamaan biasa, tetapi awal dari sesuatu yang lebih rumit. Malam kembali menyelimuti rumah dengan keheningan yang terasa lebih mendalam daripada biasanya. Rati duduk di ruang tamu, membiarkan pikirannya mengembara ke kejadian sore tadi ketika ia dan Arman berjalan bersama. Ada kenyamanan yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang seharusnya biasa, tetapi terasa begitu berbeda kali ini. Rati menggigit bibirnya pelan, mencoba mengabaikan perasaan yang semakin sulit ia kendalikan. Setiap kata yang Arman ucapkan, setiap tatapan yang ia berikan, terasa begitu berarti di hatinya. Ia tahu ini salah, atau setidaknya bukan sesuatu yang seharusnya ia rasakan, tetapi hatinya berbicara lain. Ada kekosongan dalam dirinya yang perlahan mulai terisi dengan kehadiran pria itu. Arman, di kamarnya, juga tidak bisa mengabaikan gejolak yang ada di dalam dirinya. Ia berbaring menatap langit-langit, memikirkan Rati dengan cara yang berbeda dari sebelumnya. Wanita itu bukan hanya ibu dari istrinya, tetapi seseorang yang mampu membuatnya merasa dipahami dan dihargai dengan cara yang belum pernah ia alami. Setiap momen yang mereka habiskan bersama, bahkan dalam kebersamaan yang sederhana, terasa begitu dalam dan bermakna. Arman menutup matanya, berusaha menyangkal perasaan yang mulai tumbuh, tetapi pikirannya terus kembali pada Rati. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin lebih dekat, lebih memahami, dan lebih menikmati kehadiran wanita itu. Namun, di sisi lain, ia sadar bahwa ada batas yang tidak boleh ia langgar. Di luar, angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang tersisa dari hujan siang tadi. Rati berdiri dari sofa dan berjalan ke jendela, menatap langit malam yang dipenuhi bintang. Ia merasa seperti remaja yang kembali merasakan debaran pertama, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Ia menghela napas, menyadari bahwa ini bukan hanya tentang kesepian, tetapi juga tentang perasaan yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Di balik rasa bersalah yang samar, ada kebahagiaan kecil yang ia rasakan setiap kali bersama Arman. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini hanya perasaan sesaat? Atau apakah ini sesuatu yang lebih dari sekadar keinginan untuk diperhatikan? Langkah kaki terdengar dari arah dapur, membuat Rati tersadar dari lamunannya. Arman muncul dengan segelas air di tangan, tampak sedikit terkejut melihat Rati masih terjaga. "Ibu belum tidur?" tanyanya dengan suara rendah, hampir berbisik di tengah keheningan malam. Rati tersenyum kecil, menggeleng pelan, lalu kembali menatap keluar jendela. "Hanya sulit tidur," jawabnya singkat, tanpa berniat menjelaskan lebih jauh tentang apa yang ada di pikirannya. Arman berdiri di dekatnya, ikut menatap langit malam yang tampak begitu luas dan sunyi. Tanpa mereka sadari, kehadiran satu sama lain mulai menjadi sesuatu yang mereka cari, sesuatu yang menghadirkan kenyamanan yang sulit dijelaskan. Keheningan menyelimuti mereka, tetapi bukan keheningan yang canggung, justru ada sesuatu yang terasa lebih dalam. Rati mencuri pandang ke arah Arman, memperhatikan garis wajahnya yang tampak lebih tenang dalam cahaya remang-remang. Ada sesuatu dalam tatapan pria itu yang membuatnya ingin bertahan lebih lama dalam momen ini. Namun, sebelum pikirannya melayang lebih jauh, ia buru-buru mengalihkan pandangan. Arman, yang menyadari hal itu, hanya tersenyum tipis dan menyesap airnya perlahan. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang tak terucapkan di antara mereka, sesuatu yang semakin sulit untuk diabaikan.
Namun, ia juga sadar bahwa perasaan ini harus dikendalikan sebelum melampaui batas yang seharusnya. Rati akhirnya menarik napas panjang, memutuskan untuk mengakhiri malam ini sebelum hatinya semakin tak terkendali. "Aku masuk dulu, sudah larut," ucapnya dengan suara lembut, mencoba menghindari suasana yang semakin sulit ditebak. Arman mengangguk, tidak berusaha menahannya, tetapi matanya tetap mengikuti langkah Ratih yang perlahan menghilang di balik pintu kamarnya. Saat pintu itu tertutup, Arman menghela napas berat, menyadari bahwa ini bukan sekadar perasaan sementara. Ia harus menemukan cara untuk menjaga jarak, tetapi sekaligus tidak ingin kehilangan kebersamaan yang telah mereka bangun. Malam ini berakhir, tetapi ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan mudah hilang. Di dalam kamarnya, Rati berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit dengan hati yang semakin tak menentu. Ia tahu bahwa yang ia rasakan tidak seharusnya ada, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan betapa Arman membuatnya merasa hidup kembali. Ada bagian dalam dirinya yang ragu, tetapi ada pula bagian lain yang tidak ingin kehilangan kebersamaan ini. Ia menarik selimutnya, mencoba menghangatkan tubuhnya yang terasa lebih dingin dari biasanya. Mungkin ini hanya kebingungan sesaat, atau mungkin ini awal dari sesuatu yang lebih dalam. Dalam gelapnya malam, Rati hanya bisa berharap bahwa hatinya mampu menemukan jawaban sebelum semuanya menjadi terlalu sulit untuk dihentikan. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda, seperti ada ketegangan yang menggantung di udara. Rati mencoba menjalani harinya seperti biasa, tetapi pikirannya terus melayang ke kejadian semalam. Ia tidak bisa mengabaikan bagaimana Arman menatapnya, bagaimana keheningan di antara mereka berbicara lebih dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Namun, ia juga sadar bahwa perasaan ini semakin berbahaya, sesuatu yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Ia harus menemukan cara untuk mengendalikan dirinya sebelum semuanya semakin sulit. Namun, sebelum Rati sempat mengambil keputusan, suara pintu depan yang terbuka mengejutkannya. Suaminya, yang selama ini bekerja di luar kota, tiba-tiba pulang tanpa pemberitahuan. Arman yang baru keluar dari kamar terhenti sejenak ketika melihat mertuanya berdiri di ambang pintu. Pria itu menatapnya dengan tatapan curiga, seolah ada sesuatu yang janggal dalam cara Arman dan Rati bereaksi. "Kok tiba-tiba pulang, Mas?" tanya Rati dengan senyum yang dipaksakan, mencoba menyembunyikan kegugupannya. Suaminya berjalan masuk, matanya menyapu ruangan sebelum kembali menatap Rati dengan tajam. "Kenapa? Aku nggak boleh pulang," jawabnya dengan nada yang sulit ditebak. Arman berusaha menjaga ekspresinya tetap netral, tetapi ada ketegangan dalam gerak-geriknya yang tidak bisa ia sembunyikan. Ia tahu bahwa jika ia salah bertindak, semuanya bisa berantakan dalam sekejap. Sepanjang hari, suami Rati bersikap lebih pendiam dari biasanya, seperti sedang mengamati sesuatu. Rati mencoba bersikap normal, tetapi ia bisa merasakan tatapan suaminya yang sesekali memperhatikannya dengan penuh kecurigaan. Arman juga menjadi lebih berhati-hati, menghindari kontak mata terlalu lama dengan Rati agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih lanjut. Namun, semakin mereka berusaha bersikap biasa, semakin jelas ada sesuatu yang berbeda dalam dinamika mereka. Suami Rati adalah pria yang cukup peka, dan ia mulai menyadari ada ketegangan aneh di antara istrinya dan menantunya. Meskipun tidak ada bukti konkret, firasatnya mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di rumah ini selama ia pergi. Ketegangan mencapai puncaknya saat malam tiba, ketika suami Rati tiba-tiba mengajak Arman berbicara di teras. "Aku perhatiin, kamu sama Rati jadi lebih dekat akhir-akhir ini," ucapnya dengan nada datar, tetapi penuh makna. Arman menelan ludah, mencoba tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. "Saya cuma menghormati beliau sebagai ibu, Mas," jawabnya, berusaha terdengar meyakinkan. Namun, suami Rati tidak begitu saja percaya. Ia menatap Arman lama, seolah berusaha membaca pikirannya, mencari celah dalam kebohongan yang mungkin tersembunyi. "Kamu tahu, kan, batasan itu ada bukan cuma buat dijaga, tapi juga buat diuji." Lanjutnya, suaranya semakin dingin. Di dalam rumah, Rati berdiri di balik tirai, mendengar percakapan mereka dengan jantung yang berdebar. Ia tahu bahwa situasi ini bisa menjadi bencana jika tidak ditangani dengan hati-hati. Suaminya bukan pria yang mudah ditipu, dan jika ia benar-benar mencurigai sesuatu, maka masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Rati harus berpikir cepat, harus menemukan cara untuk meyakinkan suaminya bahwa tidak ada yang terjadi. Namun,
Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa perasaan yang ia dan Arman bagi bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah dihapus. Dan semakin lama, semakin sulit baginya untuk menepis kenyataan bahwa ia telah melangkah terlalu jauh dalam perasaan yang seharusnya tidak pernah ada. Malam itu, setelah percakapan di teras berakhir, Arman merasa ada sesuatu yang berubah dalam cara suami Ratih memandangnya. Seolah-olah ia tidak lagi sekadar menantu, tetapi seseorang yang sedang diuji kesetiaannya. Ratih pun tidak bisa tidur dengan tenang, pikirannya terus dihantui oleh kemungkinan terburuk. Jika suaminya benar-benar mengetahui apa yang ia rasakan terhadap Arman, bagaimana ia bisa menjelaskan semuanya? Dan jika Arman sampai melakukan kesalahan sedikit saja, apakah semua yang mereka miliki akan hancur dalam sekejap? Ketegangan ini semakin membesar, seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Saat fajar menyingsing, Ratih menyadari bahwa ia harus membuat keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam ketakutan, dalam bayang-bayang perasaan yang tidak seharusnya ada. Entah dengan cara apa, ia harus mengakhiri ini sebelum semuanya semakin tak terkendali. Mungkin dengan menjauh dari Arman, atau mungkin dengan menghadapi suaminya dan mengakui segalanya. Namun, apakah ia siap menghadapi konsekuensi dari semua ini? Saat matahari mulai naik, Ratih menatap bayangannya di cermin, melihat sosok wanita yang terjebak di antara cinta yang terlarang dan kenyataan yang tak bisa dihindari. Dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar tidak tahu harus memilih yang mana.